Kali ini kan bahas lagi sebuah Excel challenge, oke, and it's not difficult, ini nggak susah. Dan tapi kita akan mengerjakan dengan dua approach, oke. Approach pertama atau cara pertama dengan menggunakan classic Excel gitu ya, dengan menggunakan rumus count ifs. Dan cara kedua kita akan menggunakan cara di Excel 365 atau modern Excel nih, yang cuma bikin satu rumus, oke, untuk menghasilkan semua jawabannya, oke. Jadi yang pertama kita mau punya kasus seperti ini, oke. Jadi yang pertama kita punya database di sini, oke. Ada provinsi, ada ibu kotanya, ada pulaunya, dan ada regionnya, oke. Tapi setiap pulau ini, oke, itu terdiri dari berbagai macam region nih. Kayak Sumatera ini ada di B gitu ya, ada di F, ada di C, ada di B lagi, ada di B lagi. Dan yang kita mau adalah untuk Sumatera yang ada di region A itu ada berapa di sini, oke? Jadi kita mau menghitung, oke? Dan di dalam Excel ini adalah count if atau dengan S ya, karena kita punya dua kriteria. Kita mau menghitung kriteria pertama pulaunya dan yang kedua adalah regionnya, oke? Jadi kita akan menggunakan rumus count ifs dengan S karena kita punya dua kriteria, oke? Nah, jadi caranya nggak sulit ya teman-teman. Kita tinggal klik di sini. Dan kita akan mulai menggunakan count ifs. Excel akan bertanya kriteria range yang pertama, oke. Ingat dalam count ifs kriteria range dan kriteria di sini ini dia selalu berpasangan, oke. Jadi yang pertama kalau kriteria kita adalah Sumatera ada di mana gitu ya? Sumatera itu ada di bagian sini ya, di kolom D, oke. Di kolom D ini adalah Sumatera. Kemudian kriterianya adalah yang di sini, oke. Tapi hati-hati teman-teman, karena kita mau bikin satu rumus untuk semua sel, jadi kita harus hati-hati dengan tanda dolar, oke. Kolom D ini waktu kita copy ke kanan, kita absolutkan dengan F4, oke. Sedangkan G3 waktu kita mau ke kanan, kita mau mengunci kolomnya supaya kolomnya nggak ikut-ikutan jalan ke kanan waktu kita copy ke kanan. Jadi kita mau F4 3 kali supaya ada tanda dolar di depan G, oke. Kemudian kriteria kedua nih regionnya nih, oke. Di mana nih? Oh, ada di kolom E, oke. Dari kolom E lagi-lagi kita kunci dan kriterianya adalah ada di sini nggak kelihatan, jadi kita akan klik di H1 dan gunakan tombol turun satu sel menjadi H2. Tapi lagi-lagi H2 waktu kita copy ke bawah, kita mau dia nggak ikut-ikutan ke bawah. Jadi kita mau mengabsolutkan barisnya. Mengabsolutkan baris, teman-teman bisa tekan F4 atau F4 2 kali. Jadi tanda dolarnya ada di depan 2, oke. Kita enter dan kita akan dapetin jawabannya 1. Kita copy ke kanan, kemudian kita double klik dan selesai. Ini jawabannya, oke. Jadi di sini Sumatera di region A itu hanya ada 1 di sini, oke. Sedangkan di region B ada 3. Kita lihat di sini 1, kemudian 2 dan 3, oke. Jadi itulah jawabannya. Nah, untuk approach yang kedua nih, kita akan menggunakan rumus let, oke? Sehingga kita bisa bikin satu rumus aja untuk menghasilkan semuanya. Kalau teman-teman perhatikan di sini sebetulnya ada banyak komponen nih, ada banyak komponen yang bisa kita lihat di sini. Pertama ya, kita punya satu judul aja di atas yang namanya pulau, oke? Kemudian kita punya kriteria pertama yang merupakan tulisan regionnya A sampai F. Kemudian kita punya nama-nama pulaunya. Dan yang terakhir itu adalah penghitungan dengan menggunakan count ifs. Ada berapa kali sih pulau ini muncul di region ini, oke. Jadi kita punya 4 komponen nih, oke, yang mau kita bikin dan nanti akan kita gabung-gabungkan menjadi sebuah rumus, oke. Yuk kita mulai ya. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan membuka formula bar teman-teman ini, oke, atau dengan keyboard shortcut Ctrl Shift U. Oke, Ctrl Shift U. Oke, dan saya akan tulis rumus let. Oke, let. Dan saya akan menggunakan Alt Enter supaya dia turun ke baris yang ke bawah. Saya mau bikin komponen yang pertama dulu nih. Komponen yang pertama saya akan tulis judul. Oke, saya akan tulis judul. Dan judul ini hanya satu data, namanya pulau. Jadi saya akan gunakan dalam tanda petik pulau. Oke, pulau. Oke, kemudian titik koma. Dan saya buat Alt Enter buat turun ke bawah. Dan kita akan coba ngetes ya. Ngetes dengan mengambil variabelnya. Jadi rumus let bekerja dengan variable. Kata judul ini
Bisa apa aja, bisa A, bisa B, bisa C, bisa bos Excel, bisa apapun, oke. Ininya variable yang bisa kita panggil di bagian akhir. Oke, kalau saya enter, dia akan menghasilkan nama pulau, which is yang seperti sama ini. Oke. Nah, yang kedua ada bagian region. Oke. Jadi kayak saya akan pergi ke rumusnya lagi, yang bagian akhir saya hapus. Saya mau bikin variable baru namanya region. Oke, saya mau bikin variable baru namanya region. Kali ini kita akan copy manual, tulis manual aja. Oke, dan karena ini banyak datanya, saya akan gunakan curly bracket untuk menunjukkan ini adalah sebuah array. Dan karena array-nya ke samping ke kanan, ke kolom-kolom, ada 6 kolom, saya akan tulis A seperti ini. Dan karena settingan saya adalah settingan Indonesia, setiap saya bikin kolom yang memanjang ke kanan, pemisahnya adalah backslash. Oke, kalau teman-teman menggunakan bukan settingan Indonesia, teman-teman bisa cobain pakai titik koma. Oke, kemudian saya akan tulis B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, dan yang terakhir adalah F. Oke, dalam tanda petik karena ini adalah teks, kita kurung tutupnya. Oke, dan saya bisa ngetes dan saya akan ambil region, panggil region, kurung tutup enter, dan dia akan bikin A, B, C, D, E, F. Oke, that's good. Oke, kita mau bikin yang ketiga nih. Oke, yang ketiga adalah nama-nama pulaunya. Jadi variable yang akan saya tulis adalah pulau, dan rumus yang akan saya gunakan adalah untuk mengambil data yang unik dari kolom pulau. Oke, dan saya akan menggunakan rumus unique. Oke, rumus unique dari mana? Saya nggak bisa pilih kolom D, tapi saya harus pilih dari entry yang pertama, kemudian Ctrl Shift down sampai ke bawah, kemudian naik lagi dengan Ctrl backspace, dan kurung tutup gitu aja ya, kemudian titik koma, dan kita bisa cek nih, kalau saya panggil variable pulau di bagian akhir di sini, kemudian saya enter, dia akan menghasilkan data yang sama seperti di atas, adalah list atau nama-nama pulau yang ada. Oke, nah yang terakhir kita perlu penghitungannya. Jadi saya bikin variable namanya hitung, dan rumus yang kita pakai adalah count ifs. Oke, count ifs. Sama seperti tadi. Kriteria range yang pertama apa? Nama pulau. Jadi saya akan klik di sini, kemudian Ctrl Shift down, Ctrl backspace buat naik lagi. Kriterianya apa? Kita nggak perlu satu-satu Sumatera, Kalimantan, Jawa, karena nama-nama pulau ini udah ada dalam variable yang namanya pulau. Jadi kriterianya adalah sebuah variable yang kita sebut pulau. Oke. Kriteria yang kedua, kita mau region. Oke, saya mau sekarang klik di sini, kemudian Ctrl Shift down buat ngeblok sampai ke bawah, kemudian Ctrl backspace. Oke. Dan kriteria yang mau kita cari sini adalah regionnya. Dan kita nggak nyocokin satu-satu A, B, C karena udah ada variable namanya region. Oke. Kemudian kurung tutup, titik koma. Oke, Alt Enter, dan kita bisa cek nih, hitung, oke, kurung tutup Enter, dan dia akan menghasilkan yang sama ya. Kalau teman perhatikan di sini Sumatera nih, oke, ada satu, dia akan di sini satu, oke, di sini Maluku F itu adalah 0, Maluku F adalah 0, di sini 2 juga sama, oke, jadi datanya sama yang kita hasilkan, oke. Nah, sekarang tugas kita adalah menggabungkan banyak nih, oke. Jadi misalnya kita mau gabungin kita menggabungkan misalnya pulau dengan data pulau di bawah, dan region dengan data penghitungan, oke? Dan nanti kita akan gabungkan ini semua. Jadi ada beberapa step. Yang pertama yang mau kita gabungkan adalah kita mau gabungin pulau dulu nih. Kita mau gabungin pulau dengan list pulau di bawah, oke? Sehingga dia menjadi satu kesatuan. Yang kedua, kita akan gabungin judul region dengan data yang di bawah sehingga dia menjadi satu kesatuan. Oke. Jadi ini adalah satu kesatuan dan ini adalah satu kesatuan. Dan kita terakhir akan menggabungkan dua box yang gede ini menjadi satu sehingga menjadi satu array. Oke. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, saya akan klik ke judulnya, ke formula lagi, hitungin saya hapus. Saya akan buat misalnya join 1 gitu ya. Kita mau join yang pertama kali. Join 1 adalah kita mau menumpuk secara vertikal kata pulau judul di atas dengan list pulau-pulaunya. Jadi kita akan menggunakan rumus VStack. Oke, VStack. Apa yang mau di VStack? Judul yang di atas nih. Judul. Oke, saya mau nge-VStack judul dan apa? Dan saya mau nge-VStack nama pulau. Pulau, kurung tutup. Oke, jadi lagi-lagi buat kita tes. Kalau saya ambil judul 1, join 1, sorry, enter, dia akan menghasilkan ini, pulau dan nama-nama di bawahnya. Oke, nah dengan konsep yang sama kita akan bikin join to.
join 2, v-stack lagi, oke. Dan kali ini kita mau gabungin region, oke, dengan apa? Dengan hitung, oke, dengan hitung. Dan kita bisa cek nih, kita bisa panggil si join 2 dan dia akan menghasilkan A, B, C, D, E, F dengan angka-angkanya. Oke, dan yang terakhir kita akan melakukan join yang ketiga nih. Oke, join 3 kita akan menggabungkan kali ini secara horizontal. Oke, join 1 dan join 2 kita gabungin secara horizontal dan kita akan menggunakan rumus hashtag. Oke, hashtag. Array pertama apa? Array pertama adalah join 1. Oke, join 1 dan yang kedua adalah join 2. Oke, kurung tutup, titik koma, alt enter. Dan kita akan panggil yang terakhir, join 3, karena ini adalah hasil akhirnya. Oke, jadi kalau saya buka lebih besar lagi, oke, kayak gini. Jadi ada berapa baris ya? Ini 9 baris nih teman-teman. Oke, 9 baris dengan berapa rumus? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dengan 5 rumus. Kita klik enter dan saya akan menghasilkan jawabannya. Oke, sisanya tinggal kosmetik. Oke, mungkin ini kita kasih warna hijau, tulisannya warna putih. Oke, kita kasih bold dan yang ini mungkin kita rata tengah. Oke, jadi yang kita hasilkan di atas dan di bawah ini hasilnya sama, tapi di sini lebih powerful karena kita cuma bikin satu rumus untuk menghasilkan semuanya. Okay, see you in the next video.